Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian kitab Al-Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai pada hadis yang masih yang kemarin ke-13 ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kemarin terakhir pertemuan minggu lalu dijelaskan di kitab Al-Majalis As-Saniyah bahwa hadis ini juga merupakan implementasi dari ayat Quran wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itu yang di halaman 38 kitab Al-Majalis As-Saniyah. Kemudian kemarin dijelaskan dari ayat itu dalam hal duniawi atau hal yang mubah hukumnya dianjurkan atau disunnahkan untuk mendahulukan orang lain. Namun demikian perlu saya tambahkan satu kaidah fiqhiyah. Ini saya kutip dari kitab Idhahul Qawaidil Fiqhiyah. Ini dipakai di Pondok Pesantren Nurul Ummah di kelas ulia ya, kelas 1 dan 2 ulia. Kitab Qawaid Fiqhiyah judulnya Idhahul Qawaidil Fiqhiyah di halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatu Tsalitsatu, kaidah yang ketiga, al-itsaru bil qurbi makruhun. Mendahulukan dalam hal kurbah, jamaknya qurab ya, dalam hal ibadah itu hukumnya adalah makruh. Ay an ikhtiyarul ghairi wa taqdimahu 'ala nafsi fil umuril mutaqarrabi biha ila Allah taala makruhun. Jadi mendahulukan atau memilih orang lain atas dirinya untuk hal-hal yang dipergunakan untuk bertaqarrub atau beribadah kepada Allah itu hukumnya adalah makruh. Qala asy-syarihu wa qad istadallu laha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits shahihi la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullahu taala. Selalu kaum itu banyak yang mereka terlambat. Ngaji terlambat, apa-apa terlambat, hatta yuakhirahumullahu, sehingga Allah mengakhirkan. Jadi kalau dia menunda urusan dengan Allah, maka Allah menunda urusan dengan dia. Nah, ini ada yang seperti itu, ini yang harus dihindari, maka hukumnya makruh. Ya. Amma ghairul qurabi fal itharu biha mahbubun. Nah, kalau bukan ibadah hukumnya sunnah. Qala Allah Ta'ala, ini pun juga dikutip, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Yang kemarin sudah diceritakan itu bagaimana sahabat menjamu tamunya Rasul itu. Wa qala sultanul ulama Syekh Izzuddin la ithara fil qurbati fala ithara bima'it taharati wala bisatril aurati wala bisafil awwali li'al gharad bil ibadati at-ta'zim wal ijlalu faman athara bihi faqad taraka ijlalallahi wa ta'zimahu. Menurut sultanul ulama Syekh Izzuddin, dalam hal ibadah itu tidak ada kok kemudian kita dianjurkan untuk mendahulukan orang lain. Maka ketika mau wudu, enggak, itu hukumnya makruh, jenengan ya duluan, saya belakangan, itu makruh. Jadi dalam konteks kemarin kita menyukai yang kita sukai juga disukai oleh teman kita, itu kalau bukan konteks ibadah. Dalam arti kalau ibadah kita malah makruh. Mau wudu ada antri, wes sampean cek aku tak carry, makruh. Ya, karena apa? Itu ibadah. Mau sholat ada soft depan masih kosong, terus dengan yang depan saya belakangan saja, makruh. Ya, karena apa? Namanya ibadah itu adalah ta'zim wal ijlal, mengagungkan, memuliakan. Ya, kalau kita meninggalkan itu berarti kita mengabaikan untuk memuliakan Allah. Jadi harusnya malah cepet-cepetan. Ngaji yang ngono cepet-cepetan dhisik, orang malah keri-keri ya, cepet-cepetan keri. Jadi soft awal bahkan di hadis ada kan, bahkan kalau misalnya
yang lain mau aku tak ngarep ya sampean mburi tak bayari, itu aja mau bayari itu. Kalau tahu apa faedah atau fadilah saf depan. Ya, ini menurut Imam Izzuddin. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi fil Jami'i kariha qaumun itharat talibi ghairahu bi naubatihi fil qiraati lianna qiraatal ilmi wal musara'ata ilaihi qurbatun wal ithara bil qurbi makruhun. Menurut Khatib al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' beliau mengatakan bahwa banyak ulama atau kaum ulama ini memakruhkan santri atau pelajar yang mendahulukan temannya untuk gilirannya. Jadi misalnya mau ngaji sorogan, antrian, jenengan saya aku tak keri le maju, makruh. Karena apa loh? Ini niat ora kan gitu. Kok malah di kondisi aku sekali-kali wae orang niat apa piye. Jadi makruh mendahulukan misalnya giliran membaca ya. Ini apa namanya tadi? Binaubatihi fil qiraah. Giliran membaca kok kudune ndek esek malah dibanding kancane wis aku tak keri wae. Makruh. Tapi ning kene ora ya, ning kene do cepet-cepetan dhisik ya, ora cepetan keri ya. Nah itu bagus berarti. Ya, jadi tidak kemudian wesek makruh. Aku dhisik gitu. Harusnya begitu. Ya sunnahnya begitu. Kenapa? Karena cepet-cepetan dalam hal belajar, dalam hal qiraah tadi itu hukumnya adalah sunnah. Nah, kalau mendahulukan orang lain atau teman yang lain, ya itu makruh. Ya. Kemudian saya loncat di halaman 59 ya. Wa dzakara Suyuti tafsilan hasanan hasiluhu annal itsara in adda ila tarki wajibin kama at-taharati wasatiril aurati wa makanil, harusnya wasatiril ya, kok ini wasatiril aurati wa makanil jama'atil ladzi la yumkinu an yusalliya fihi aktsaru min wahidin wa la tantahi an-naubatu li akhirihim illa ba'da khurujil waqti wa ashbahi dzalika fahuwa haramun wa in adda ila tarki sunnati aw irtikabi makruhin fahuwa makruhun. Misalu tarki sunnati al-itharu bisaddi furjatin fi shaffil awwali wa mithluhu al-itharu bi shaffil awwali bil qiyam minhu li ghairihi kadza qaluhu wa zahiru itlaqihim annahu la farqa bainal afdali wa ghairihi wa misalul irtikabil makruhi at-tatahhuru bil ma'il mushammasi wa yu'thiru ghairuhu bi ghairil mushammasi. Wa in adda ila irtikabi khilafil aula mimma laysa fihi nahyun makhsusun fa khilaful aula. Qala wa bihadza yartafi'ul khilafu. Jadi gini. Tadi secara umum al-itsar fil qurab ya, mendahulukan dalam hal qurbah, dalam hal ibadah itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Itu secara umum. Tapi kemudian Imam Suyuti memberikan tafsil ya, ini tergantung kasusnya. Ini belum tentu hukumnya makruh, malah hukumnya 3 macam. Satu, hukumnya malah haram. Bisa haram. Itsar itu bisa haram. Kalau apa? Kalau berakibat dia meninggalkan kewajiban atau dia melakukan hal yang haram. Itu hukumnya adalah haram. Misalnya begini. Dia itu mau wudu, sedangkan waktu sholat mau habis. Kalau nggak segera wudu, itu dia nanti sholatnya qadha atau di luar waktu, berarti itu dosa kalau sengaja. Ya, tanpa udzur syar'i. Lah wong wektune wis mepet, wis arep entek. Seandainya dia segera wudu, dia masih sholat pada waktunya. Tapi gara-gara dia mempersilahkan bos jenengan dhisik. Nah ini dia itsar, kondane dikondisi, berakibat dia kehabisan waktu sholat, maka hukumnya haram. Bukan lagi makruh, malah haram. Sebab apa? Waktunya sudah mau habis. Atau contoh yang lain misalnya, ada orang sholat jamaah di satu tempat yang sempit, musholanya sangat sempit, dia nggak cukup untuk sholat di situ. Padahal dia berkesempatan lebih dulu.
Ternyata apa? Dia nyuruh temennya, wis dengan sing jamaah aku tak carry wae. Ternyata setelah sholat waktunya habis karena nggak cukup untuk menampung banyak orang, banyak yang tidak tertampung, akhirnya nunggu giliran. Ternyata sampai waktunya habis. Ketika dia mendahulukan orang lain, haram. Kenapa? Berakibat dia kehabisan waktu sholat. Ini menurut Imam Suyuti. Jadi nggak selalu makruh, bisa juga haram. Kalau yang makruh yang tadi berakibat meninggalkan yang sunnah atau melakukan yang makruh. Yang sunnah misalnya tadi ya, di shaf awal itu sunnah atau shaf depan itu sunnah, ditinggalkan, suruh temannya yang di depan, makruh. Kemudian kalau meninggalkan khilaful aula, hukumnya ialah khilaful aula. Ini sedikit tambahan. Bahkan ini ada persoalan ini menurut Imam Suyuti juga. Minal mushkili ala hadhil qaidati mas'alatu man jaa wa lam yajid fi shaffi furjatan fa innahu yajru shakhsan ba'dal ihrami wa yundabu lil majruri ay yusa'idahu fa hadha yafutu ala nafsihi qurbatun wa hiya ajru shaffil awwali. Ini ada persoalan. Jadi persoalan itu begini. Ada orang sholat datang belakangan, jamaah ya, dia makmum masbuk. Tapi apa? Shaf depannya itu sudah penuh, nggak ada lagi tempat yang kosong. Maka dia di shaf kedua misalnya. Nah ini menurut fikih ya, menurut fikih dianjurkan dia apa? Ngeret atau narik atau jawel temannya yang di depan supaya mundur. Supaya apa? Dia tidak sendirian. Itu. Jadi sampai sedemikian detailnya ya soal shaf itu diatur dalam fikih. Jadi dianjurkan dia ngajak temannya yang di depan narik. Ya kondonen mestinya ngerti ya, dijawel malah bingung. Ini apa toh sholat kok jawel-jawel misalnya gitu. Oh dia ngerti, ini pada ngerti ini nek era tahu ngaji ya orang ngerti malah bingung. Kono komburin jawel dikira nek ini kan arep makmum kan, jawel ngarepe gitu kan. Ini dia enggak jawel supaya apa? Supaya mundur. Nah mundur ya nek cah ngaji ngerti kan aturannya, nek 3 langkah batal, terus 2 langkah berhenti. Ya ini hati-hati, dia mundur untuk apa? Untuk menemani temannya yang datang terlambat ini. Ditarik mau ya, digeret atau dijawel gitu mau. Ya. Apa persoalannya? Loh, kalau dia itu mundur, teman yang digeret mau yang depan, berarti berakibat dia nggak mendapat shaf depan. Tapi kalau dia nggak mundur, jadi nggak membantu temannya untuk mendapatkan shaf paling nggak 2 orang, nanti daripada sendirian. Jadi ini persoalan mana yang apa yang dilakukan? Apakah dia bertahan nggak mau mundur, ataukah dia mau mundur? Kalau dia mundur, resikonya kehilangan shaf depan. Tapi kalau dia nggak mundur, dia nggak membantu temannya. Terus gimana? Ini persoalan. Minal muskil, kata Imam Suyuti. Kemudian wa ujiba anhu bi anna fadilatal muawanati 'alal birri jabarat naqsha fawatis shafil awwali kama syara lahu Ibnu Hajarin fi Fathil Jawadi, dan seterusnya. Haitsu qala yusanul majruri musa'adatuhu iyanala fadilatal muawanati 'alal birri wat taqwa wa dzalika ya'dilu fadla ma fatahu min shafil awwali. Wa fi tuhfati wal yusa'iduhu al majruru nadban li anna fihi i'anatan 'alal birri ma'a husuli thawabi shaffihi li annahu lam yakhruj minhu illa li 'udhrin. Nah, jawabannya apa? Ia menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Jawad beliau mengatakan ya udah dia mundur saja. Kenapa? Dia mundur itu pahala membantu teman itu sudah bisa menutup dia meninggalkan shaf depan, tertutup dengan dia membantu temannya. Ya bahkan di dalam itu sudah mengimbangi lah, dia semacam impas lah, semacam impas. Dia mundur itu sudah bagus karena dia membantu temannya, dia boleh meninggalkan shaf depan. Kemudian di kitab Tuhfah dikatakan bahwa hendaknya tetap dapat sunnah, itu hukumnya sunnah. Wal yusa'iduhu al majruru nadban, hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Membantu temannya. Nah, terus shaf depannya gimana? Nggak apa-apa ditinggal karena ada alasan. Nah, karena ada alasan, nah ini boleh. Jadi tetap hukumnya sunnah membantu temannya. Ini sedikit tambahan dari kitab
Idhahul Qawaidil Fiqhiyati yang tadi saya ceritakan dikaji di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta. Yang saya juga ngajar kitab ini ya di pondok itu. Nah terakhir ini saya kira kalau di sini masih agak banyak di Al-Majalis Hasaniyah, cuma kita kan modelnya singkat-singkat ya, nggak kita baca untuk menghemat karena keterbatasan waktu. Kita singkat-singkat saja. Terakhir penjelasan dari hadis ke-13 ini intinya apa? Kita harus bisa merasakan yang dirasakan oleh teman kita. Itulah maka dikatakan bahwa ya tarol mukminina, Rasul bersabda tarol mukminina fi tawaddihim wa tarahumihim mithlal jasad. Jadi yang namanya kasih sayang sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah itu ibarat jasad. Ya, jasad tubuh ya, tubuh. Ada yang sakit. Ya, mungkin luka itu, ada yang luka. Itu lainnya ikut merasakan, matanya nangis. Padahal yang sakit kakinya misalnya. Yang sakit tangannya, tapi matanya nangis. Artinya apa? Ikut merasakan. Nah, itu yang namanya tadi empati kemarin ya, tepos liro. Jadi dia bisa merasakan yang dirasakan temannya. Yang ia cintai untuk dirinya juga ia cintai itu untuk saudaranya. Yang ia benci untuk dirinya juga ia benci untuk saudaranya. Nah inilah kalau mau namanya ukhuwah Islamiyah, harus bisa merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Maka kita ya tadi kemarin ya tepo seliro ya, tenggang rasa. Kalau kita nggak suka dinyek ya ojo ngenyek. Kalau kita tidak suka difitnah ya jangan memfitnah. Kalau kita tidak suka untuk diperlakukan dengan jelek apapun ya jangan kita memperlakukan saudara kita dengan jelek. Jadi kita bisa merasakan kalau ada orang diperlakukan dengan jelek, saya kan nggak suka ya, saya nggak mau memperlakukan dengan jelek. Saya kira itu poin utama yang bisa kita ambil dari hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saya kira demikian, insyaallah kita teruskan nanti hadis yang ke-14. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.